Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Puji Tuhan, pagi ini kita boleh berjumpa untuk merenungkan firman Tuhan. Dan mari kita akan melanjutkan seri renungan kita tentang ujian hati. Kita masuk pagi ini di seri yang ketujuh Bapak Ibu. Dan mari kita akan membaca sebuah kisah yang hebat, yaitu yang tercatat di dalam kitab Daniel. Kita akan membaca Kitab Daniel pasal yang ketiga, kita baca ayat yang ke-14. Demikianlah firman Tuhan. Berkatalah Nebukadnezar kepada mereka, apakah benar, hai Sadrah, Mesah, dan Abednego, bahwa kamu tidak memuja dewaku dan tidak menyembah patung emas yang kudirikan itu? Sekarang jika kamu bersedia, demi kamu mendengar bunyi sangkakala, seruling, kecapi, rebab, gambus, serdam, dan berbagai-bagai jenis bunyi-bunyian, sujudlah menyembah patung yang kubuat itu. Tetapi jika kamu tidak menyembah, kamu akan dicampakkan seketika itu juga ke dalam perapian yang menyala-nyala. Dan dewa manakah yang dapat melepaskan kamu dari dalam tanganku? Lalu Sadrah, Mesah, dan Abednego menjawab Raja Nebukadnezar, tidak ada gunanya kami memberi jawab kepada tuanku dalam hal ini. Jika Allah kami yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu dan dari dalam tanganmu ya Raja. Tetapi seandainya tidak, hendaklah tuanku mengetahui ya Raja, bahwa kami tidak akan memuja dewa tuanku dan tidak akan menyembah patung emas yang tuanku dirikan itu. Maka meluaplah kegeraman Nebukadnezar, air mukanya berubah terhadap Sadrah, Mesah, dan Abednego. Lalu diperintahkannya supaya perapian itu dibuat 7 kali lebih panas dari yang biasa. Bapak Ibu, pada waktu itu kisah ini terjadi bagaimana ada 3 pemuda, yaitu Sadrah, Mesah, dan Abednego. Mereka adalah orang-orang yang berada di dalam pemerintahan wilayah Babel. Dan mereka hidup di sebuah negara, di sebuah wilayah yang tidak menyembah Allah yang benar. Mereka menyembah dewa-dewa, dan pada waktu itu Raja Nebukadnezar memerintahkan supaya setiap orang harus menyembah dewa yang ada di Babel, dan juga menyembah patung emas Nebukadnezar yang didirikan olehnya. Dan barang siapa yang tidak mentaati perintah ini, maka mereka akan dimasukkan ke dalam dapur perapian yang menyala-nyala. Dan pada waktu itu, Sadrah, Mesah, dan Abednego, mereka adalah 3 pemuda yang tidak mau menyembah kepada dewa-dewa dan kepada patung emas Raja Nebukadnezar. Maka kemudian dilaporkanlah akan kejadian ini. Dan Raja Nebukadnezar memanggil mereka, dan mereka diminta untuk menyembah dewa-dewa dan menyembah patung emas yang didirikan oleh Raja Nebukadnezar. Tetapi apa yang terjadi Bapak Ibu? Sadrah, Mesah, dan Abednego ketika masuk di dalam ujian ini, mereka sama sekali tidak mau menyembah dewa-dewa di Babel. Dan mereka tidak mau menyembah patung emas Raja Nebukadnezar. Mereka berkata, jika Allah kami yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka ia melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu, dan dari dalam tanganmu ya Raja. Tetapi seandainya tidak, hendaklah tuanku mengetahui ya Raja, bahwa kami tidak akan memuja dewa tuanku, dan tidak akan menyembah patung emas yang tuanku dirikan itu. Saudara, betapa luar biasa kualitas hati daripada 3 pemuda ini. Mereka memiliki iman yang hebat. Hati mereka benar-benar tidak mau digoncangkan oleh perintah seorang penguasa Babel. Bahkan mereka benar-benar menetapkan hati untuk tidak mau menyembah kepada dewa-dewa dan kepada patung emas Raja Nebukadnezar. Mereka telah menunjukkan sebuah komitmen yang total, ketaatan yang mutlak kepada
Allah yang mereka sembah, Allah orang Yahudi. Mereka mentaati kepada perintah Tuhan lebih daripada perintah manusia. Dan inilah yang luar biasa. Saudara, berapa banyak kita memiliki sikap yang seperti ini? Kita harus memiliki sikap yang benar-benar total dengan Tuhan. Dan jangan ada kompromi dengan apapun. Bapak Ibu, di dunia ini ada banyak godaan, ada banyak tawaran yang membuat kita bisa menyembah ilah-ilah, menyembah dewa-dewa untuk kita mendapatkan apapun. Tetapi banyak orang-orang yang saya dengar dan saya lihat bagaimana anak-anak Tuhan, mereka benar-benar tidak memiliki sebuah ketaatan kepada Tuhan Yesus. Mereka rela menyembah akan ilah-ilah, mereka menyembah dewa-dewa, mereka bersekutu dengan kuasa-kuasa kegelapan untuk mendapatkan kekayaan, untuk mendapatkan pangkat dan kedudukan, untuk mendapatkan apapun yang mereka inginkan. Dan ini benar-benar fakta, saudara. Mereka benar-benar tergoda, mereka benar-benar tidak memiliki sebuah kualitas hati, kualitas iman. Bagaimana mereka harus tetap mempertahankan pendirian, sikap, prinsip hidup yang tetap setia kepada Tuhan. Banyak orang yang telah jatuh, dan ini membuktikan bagaimana orang-orang seperti ini tidak memiliki sebuah kualitas di hadapan Tuhan. Saya berdoa biarlah pagi hari ini, mari kita tetap menjadi orang-orang yang punya prinsip hidup di dalam kebenaran. Prinsip hidup untuk takut akan Tuhan. Prinsip hidup untuk taat dan tidak mau menyembah akan dewa-dewa, ilah-ilah apapun. Dan mari kita harus tetap bersekutu dengan Tuhan. Kita harus tetap setia kepada Yesus. Dan jangan sampai kita tergoda dengan pilihan-pilihan yang ada di dunia ini, yang mencoba menawarkan kenikmatan dan mencoba untuk membawa kita menyimpang dari jalan-jalan Tuhan. Saya berdoa biarlah hari ini iman kita tetap kuat, hati kita tetap teguh, pendirian kita tetap kokoh, agar kita didapati Tuhan menjadi orang-orang seperti Sadrah, Mesah, dan Abednego. Mereka adalah orang-orang yang hebat, orang-orang yang memiliki sebuah komitmen dan prinsip hidup yang tidak pernah bisa digeser oleh apapun yang ada di dunia ini. Kiranya renungan ini memberkati kita. Tuhan Yesus memberkati kita. Selamat bekerja. Shalom.